Di Surabaya, perahu tambang menjadi bagian dari transportasi tradisional yang pernah berjaya di masa silam. Biasanya transportasi air ini digunakan untuk menyeberang dalam jarak dekat. Tergerus arus modernisasi, keberadaan perahu tambang kini hanya tersisa segelintir saja di pinggiran kota Pahlawan. Dan berikut kita simak sisi kota. Tambangan adalah perahu penyeberangan yang biasa digunakan untuk menyeberang dalam jarak dekat. Dinamakan tambangan karena berbeda dengan perahu pada umumnya, perahu tambangan menggunakan tali tambang untuk menggerakkan perahu ke lokasi tujuan dengan cara ditarik oleh nelayan perahu tambang. Zaman keemasan perahu tambang di kota Surabaya adalah sekitar tahun 80 hingga 90-an. Saat itu masih belum banyak transportasi modern dan jembatan penghubung. Kini di tengah modernisasi, tidak banyak jasa perahu tambang yang masih bertahan. Salah satu tambangan yang masih ada dan diminati warga adalah di wilayah Pagesangan, Surabaya. Hiruk-pikuk calon penumpang bahkan sudah terasa sejak pagi hari. Ada yang bekerja, ada pula yang berangkat sekolah. Satu persatu kendaraan bergantian masuk ke perahu tambang yang merapat. Tampak 3 orang operator mulai menjalankan tugasnya. 1 orang bertugas untuk menerima pembayaran, 2 lainnya ibarat nahkoda yang bertugas untuk bergantian menarik tali tambang agar perahu bisa bergerak sampai tujuan. Kota Surabaya selalu mempunyai sisi menarik untuk diceritakan. Nah, salah satunya seperti saat ini, mungkin bukan pengalaman baru bagi saya, tapi saya selalu tertarik ketika diajak untuk naik perahu tambangan. Penampilannya kalau dulu waktu kecil tentu berbeda dengan sekarang ya. Kalau dulu saya ingat itu orang menyebutnya getek, di mana perahunya itu masih berupa bambu. Nah, kalau sekarang ini lebih modern, ini besi, tentunya juga lebih kokoh dan kuat. Rata-rata operator jasa perahu tambang ini sudah bekerja lebih dari 20 tahun. Tentu saja ada suka juga ada duka dalam menjalankan profesi ini. Misalnya saat arus air kencang, menjadi tantangan tersendiri bagi mereka untuk bekerja. Belum lagi semakin banyaknya jembatan penghubung dan transportasi modern yang akhirnya menggerus perahu tambangan. Meskipun tidak seramai dulu, mereka bersyukur masih ada masyarakat yang mau memanfaatkan transportasi ini. Apalagi perahu tambangan kini juga mulai menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Ya sekarang kan perahunya udah ganti, dulu kan masih pakai kayu, itu kecil, nggak besar gini. Kalau bedanya sama dulu ya jauh. Dulu tarifnya masih 200 per orang. Sekarang 1.000. Total udah berapa lama? Di sini sudah 30 tahun. Mulai tahun 94. Cukup murah untuk menyeberang dengan menggunakan perahu tambang. Tiap orang dikenakan biaya Rp1.000 untuk sekali menyeberang. Jika menggunakan sepeda motor, maka kendaraan akan dikenai tarif Rp1.000 juga. Selain murah, pengguna perahu tambang mengaku menggunakan perahu tambang untuk menghemat waktu dan menghindari kemacetan kota. Lebih cepat aja sih Mbak, biar nggak muter ya. Lebih lebih cepat aja, singkat waktu. Ya lumayan lah, murah. Waktu paling nggak sampai 5 menit ya buat nyeberangnya. Kalau pakai jalan lain? Ya, pakai jalan lain bisa sampai 15 menitan. Perahu tambangan bisa dikatakan merupakan warisan budaya peradaban yang berusia ratusan tahun. Menurut sejarawan Universitas Airlangga Surabaya, perahu tambang dahulu menjadi salah satu transportasi primadona. Apalagi di kota Pahlawan, banyak terdapat kali dan sungai yang membentang.
Keberadaan perahu tambang berperan besar dalam membangun konektivitas dan menjembatani aktivitas ekonomi warga. Menurutnya, keberadaan perahu tambang di Kota Pahlawan bahkan sudah ada sebelum Kerajaan Majapahit. Keberadaan perahu tambangan itu mulai diketahui oleh masyarakat ya atau oleh para peneliti itu karena tertulis salah satunya di Prasasti Canggu yang berangkat tahun 1358. Nah, Prasasti Canggu itu adalah prasasti yang ditulis pada zaman Kerajaan Majapahit. Sebagai bagian dari sejarah Kota Surabaya, perahu tambangan harus bisa menyesuaikan zaman agar mampu bertahan. Pemerintah Kota Surabaya memiliki beberapa rencana untuk membuat perahu tambangan ini tetap lestari. Mungkin bukan lagi sebagai sarana transportasi tradisional semata, namun diubah fungsinya menjadi sebuah wisata. Itu sudah kami bicarakan kemarin dengan Asita, karena kan di negara lain di India kan itu juga itu menjadi wisata minat ya, wisata minat. Hanya memang kita harus berhitung sekarang ini masalah keamanannya. Ini nanti kami juga akan diskusikan juga dengan teman-teman dinas perhubungan untuk yang perahu tambangan itu bisa nggak dipinjamkan atau diberikan ke yang usaha perahu itu baju safety ya, supaya nanti kalau terjadi sesuatu kan mereka bisa, terus ada yang ngawal, maksudnya ada yang ngawal nanti untuk lifeguardnya seperti apa. Hanya jam-jam tertentu saja perahu tambang ini diburu, jam 7 hingga jam 8 pagi dan jam 4 hingga 5 sore. Tidak dapat dipungkiri, nasib perahu tambangan kian terpinggirkan, walaupun sebenarnya keberadaannya masih dibutuhkan masyarakat, entah sebagai transportasi penghubung atau sekedar wisata. Ghea Clarissa, Heru Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.